sesi ngobrol seputar seni. Oke, kali ini masih di kota Semarang. Kali ini saya bersama dengan Bapak Toto Pamungkas. Apa kabar Pak Toto? Luar biasa baik. Luar biasa Pak. Soalnya kalau di pandemi kan banyak orang yang mengeluh. Kalau saya nggak mau mengeluh. Nggak mau mengeluh. Ojo sambat. Ojo sambat. Nyari saya kuat aja sambat. Nah, itu kalau nek jari ini konco-konco bakar production. Ojo sambat, ya nih saya kuat. Gitu. Oke, kali ini kami di gedung Sobokarti, Bang. Sobokarti itu gedung asetnya Mangkunegoro 7. Ya sekarang kan itu di bawah pengelolaan SPSP. Oh, SPP. Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala. Purbakala. Iya. Tapi dulu bangunan ini dibangun oleh Mangkunegoro 7, arsiteknya Herman Thomas Karsten. Iya. Itu kalau di Solo itu Pak, yang arsiteknya Karsten itu Pasar Gede, terus stasiun balapan yang sekarang itu Semalam Karsten juga ada pasar Johar itu. Pasar Johar ya. Pasar Johar mungkin ada banyak bangunan-bangunan yang didesain oleh Karsten itu, soalnya memang itu arsitek luar biasa itu Pak. Apalagi di era tahun 1920-an itu banyak sekali bangunan-bangunan yang dirancang oleh Karsten itu. Oke, tapi kita tidak berbicara masalah Karstennya, tidak berbicara masalah Mangkunegoro 7-nya. Kita akan berbicara tentang Pak Toto Pamungkasnya. Terus mungkin ini kegiatannya apa Pak nih Pak di tengah pandemi ini? Kalau kegiatan saya pribadi ya masih seperti biasa. Jadi masih bergelut di pelatihan tari. Oh, pelatihan tari. Ya, karena background saya ini memang tari. Ya. Cuman kalau kesenimanan saya sih sebetulnya sudah lewat tarinya itu. Udah lewat. Ya, karena penari itu kan usianya kan pendek. Ya, ada masanya. Ada masanya. Beda dengan dagelan. Nganti tuwek naik cik lucu ya. Payu. Nah, di itu Mas. Ya. Jadi dulu saya kan penari dulu awalnya, penari terus menjadi pelatih tari. Ya. Nah, setelah jadi penari, saya mencoba juga di dunia panggung wayang orang. Wayang orang. Ya. Tapi setelah usia terus badannya mulai menggemuk, sudah nggak pas lagi untuk pentas-pentas gitu. Saya sekarang menjadi komedian. Oh iya. Iya. Jadi kalau di wayang orang pun ya ponokawan. Iya. Tapi malah aman. Aman gimana? Seperti kata-kata istri saya ya. Nek mbiyen aku kuwi dibojo Mas Toto kuwi karonse. Kalau sekarang? Saiki Bagong. Ning luwih aman Bagong. Oh, ngoten. Nganti tuwek jek payu. Oh iya. Masalah payune niku. Bertahan di karonse wis rampung wingi-wingi. Iya, oke. Dalang terus dagelan itu kan nek isih payu, isih diminati, mesti ya payu. Nganti tuwek kalau masih mampu, si payu. Sinden seperti itu kan. Sinden, iya. Kalau seni rupa ya pelukis, pematung itu kalau masih usianya panjang ya. Usia panjang. Usia maksudnya masa berkeseniannya. Iya. Panjang. Penari wayang orang mungkin tokoh-tokoh tua Pak, mungkin Pak Lakon Kresna Duto ya dadi Salyo. Itu kan masih mau seperti itu. Oke. Berarti ini lebih ke entertainnya ya Pak. Ya. Dagelan gitu. Ya. Tapi saya lihat sering lihat di status Facebooknya Pak Toto itu yo MC barang. MC tapi MC kocak. Oh iya, MC humor itu ya. Iya. Jadi saya nggak mau ngambil MC yang serius atau protokoler atau mungkin Pambiworo itu nggak berani. Walaupun orang mengatakan iso, neng saya nggak mau. Iya. Ketok eleke Mas. Jane mboten, jam terbangnya kan sudah teruji nih. Tapi saya takut mereka mengetahui kelemahan saya. Mending saya nge-MC humor aja. Cari aman ya. Cari aman. Ya. Seperti ini Mas. Saya dulu pada waktu jadi penari, maaf ya, bukan sombong. Orang banyak mengatakan Mas Toto loh jogetannya apik, gitu kan. Tapi pada kurun waktu saya usia 35, saya mencoba untuk berhenti. Nah, banyak job-job masuk itu semua saya tolak. Dia bilang, Mas kenapa ditolak? Kan Mas Toto masih mampu, masih bagus.
Saya bilang, nah aku sih tetap joget, gue ngerti elekku, kan gitu. Tapi ora iso wong bertahan apa tetap bagus nggak bisa. Iya. Mas Ali Maksudi itu Ya. mungkin sekarang masih bagus. Coba nanti 10 tahun ke depan kan beda teman. Nah sebelum mereka mengetahui kelemahan saya, aku mandek dewe kan gitu. Ada masanya, gitu. Nah sampai sekarang orang masih terngiang-ngiang omongannya begini. Oh, nek Mas Tok kayak HP. Nah, gitu. Padahal nek masakin joget yo elek. Kan gitu, Mas. Apalagi nuwun sewu katanya habis kecelakaan gitu. Iya. Bulan Agustus. Wah, Agustus Jadi tahun lalu. kecelakaan sama istri kecelakaan. Terus istri dirawat selama 5 bulan. Akhirnya harus pulang ke rumah Tuhan. Gitu. Ya sampai sekarang masih ada kendala di kaki, sudah nggak bisa ditekuk lagi. Jadi sudah betul-betul nggak bisa nari. Tapi jenengan kan juga di Jobokarti. Iya. Jenengan juga di Jobokarti ada kegiatan pelatihan tari juga. Iya. Itu melatihnya merasa kesulitan apa enggak dengan kondisi kaki yang seperti itu? Ini Mas, keuntungannya ya. Ya. Saya ngelatih di Jobokarti kan lama banget. Ya. Dan saya punya murid-murid yang sudah dewasa. Oh, iya. Yang sudah notabene banyak yang sudah menjadi guru tari juga. Pelatih tari. Nah, itu kita pakai. Jadi prakteknya mereka yang di depan. Oh, nah, saya di teorinya. Oh, Gitu. nah, gitu. Jadi ya itu salah satu trik-trik apa ngapusi orang ngerti ya. Ya enggak, itu justru malah menunjukkan bahwa jenengan juga pernah minter ke orang, Iya. minter ke wong. Saya bangga sih banyak anak-anak saya yang sekarang menjadi penari yang baik, bahkan kuliah di di akademisi gitu. Jadi seneng lah gitu. Dan bahkan melebihi saya. Ya. Yang jelas melebihi saya. Yo jogetane, yo kemampuannya, ilmunya melebihi saya gitu. Taruna kudu ngungkuli bopo. Iya. Tapi penjenengan merasa bangga ya. Sangat. Sering saya pamerkan kepada orang-orang luar sana bahwa aku murid ini saya sebutkan semuanya. Ya. Ya seneng lah gitu loh. Kata lo wong tua-tua yo piye carane piye? Lebih senior lah aja tua-tua. Lebih senior tuh biasanya gini, wah ketika itu ini wes mulang anak-anak muda yang lebih muda dari mereka. Akhirnya ketika anak-anak muda ini bener-bener muncul, bener-bener mampu, ganti dikeplek-keplek ya Pak. Takut kesaing. Lah itu. Di dunia wayang itu sering Mas. Jadi mereka itu tidak mendidik, tapi justru menenggelamkan. Oh ya. Kalau anak-anak itu kan seserapannya atau ilmunya kan kurang, Ya. jogetannya apik, Ya. tapi pengalamannya kurang. Ya. Pada waktu ketemu dengan seniornya yang notabene nggak suka, bocahku digawe-gawe ditanya, dijak nembang, sing kira-kira dia nggak bisa. Nggak tahu. Nah, kan kasihan Mas, bukan mendidik tapi sering begitu. Ya moga-moga nggak semuanya. Ya. Kalau saya sih enggak, saya sangat senang mereka itu muncul gitu loh Mas. Nggih. Jadi kekhawatiran saya kalau besok saya udah betul-betul nggak mampu, masih bisa melihat yang mereka itu yang lebih berpotensi loh. Nggih. Artinya sebagai yang lebih senior kudu iso ngelambeni ngomong lah. Iya. Soalnya gini, kalau yang senior itu nggak ngomong, nanti yang akan melanjutkan siapa gitu. Kalau misalnya ini digawe-gawe ketenan itu, gawe ketenan dikeplek-keplek yang dhuwur panggung ibaratnya lah gitu. Oke. Ketika mereka nanti mutung nggak mau berkesenian lagi kan susah lagi nanti cari penerusnya. Ada lagi Mas. Gimana? Sing jenenge wong tua iki lak kuat iki kalau isih rasa Mas. Nggih. Sampeyan ora rasa kan ya sing bocah sing ngopeni. Lah nek sampeyan awake dhewe ora disaruwe, ora diglape, enggak dianggap gitu. Apa enggak tambah sakit? Lor hati. Iya. Nah, pada waktu kita mendidik anak dengan baik, mereka akan menghargai kita. Pada waktu mereka sudah menjadi orang yang luar biasa, kita semakin surut, mereka tetap menghargai kita, toh Mas. Enggak sederhana banget lah saya gitu. Senang. Jenengan berarti di Ngesti itu sudah tahun pinten nih? Saya itu justru di Ngesti itu angkatan muda loh Mas. Oh iya. Iya, saya cuman kurun waktu mungkin sekitar 8 sampai 10 tahun terakhir ini. Jadi saya bukan pemain awal-awal ya? Enggak. Karena di Semarang dulu itu ada beberapa kelompok wayang. Oh iya. Ada kelompok wayang itu ada 4 Mas. Ngesti Pandowo, Sri Wanita, Wahyu Budoyo,
Terus yang satunya lagi itu lupa saya. Lupa lagi satu lagi itu. Masing-masing udah pada gulung tikar. Tinggal Sri Wanito dan Ngesti Pandowo. Saya ini wayang orang asli Sri Wanito. Oh, ngoten. Ya, yang ada Mas Basuki itu. Nggih. Itu dulu wayang orang Sri Wanito. Selain itu gulung tikar, saya berkesenian di luar. Terus kurang waktu ya dekade ya inilah saya baru ditarik ke Ngesti Pandowo untuk menguati di situ. Nggih. Artinya jenengan sebelum di Ngesti Pandowo sudah punya bekal wayang orang dulu Ya, ya? di Sri Wanito. Oh, nggih. Tapi gini Pak, nah, ini kan Ngesti Pandowo sebagai museum hidup, maksudnya kelompok keseniannya, bukan gedungnya ya? Nggih. Gedungnya, kalau gedungnya berpindah-pindah itu. Gedungnya nggak punya. Nah ya, so malaran duwe. Artinya kelompoknya itu kan bisa dianggap sebagai museum hidup. Artinya warisan budaya non benda gitu kan. Niki kiat-kiat penjenengan untuk mendorong generasi penerus termasuk wayang orang yang pemain-pemain muda kayak si Harel dan kawan-kawan itu apa ya pesannya? Ada sih banyak ya. Untuk mendorong itu. Kalau untuk mendorong dalam arti kegiatan ya. Saya sering ngajak anak-anak muda-muda itu untuk pentas wayang orang, walaupun tidak di Ngesti Pandowo. Oh ya. Ya, saya dulu sering buat wayang orang untuk pagi hari untuk siswa sekolah se-Semarang. Jadi kalau mereka supaya cinta dengan kesenian terutama wayang orang, mereka harus nonton wayang orang. Slogan-slogan yang dibuat orang-orang atas itu percuma kalau nggak ada tindakannya kan. Saya buat itu wayang orang pentas pagi durasi 1 jam lah 1,5 jam mengajak siswa masuk ke gedung kesenian itu terus disuguhilah wayang orang gitu. Nah itu sudah berjalan lama sekali Mas. Jadi itu anggaran dari Dinas Kebudayaan ya, dan Pariwisata Kota Semarang gitu. Jadi artinya stakeholder sendiri juga memberi ruang, memberi apa dukungan, pendanaan dan lain sebagainya gitu, untuk menjenengan buat wayang orang akhirnya disuguhkan ke anak sekolah. Bergantian itu. Jadi satu kali pentas itu bisa didatangi anak 600 anak. Jadi anak sekolah-sekolah di Semarang masih dapat kesempatan untuk nonton wayang itu. Itu sebelum pandemi ya, ya? Oh, jauh sebelum pandemi. Dan ternyata memang mereka seneng. Iya. Kadang-kadang orang tua itu yang malah membuat mereka itu takut. Nonton wayang apa tuh? Nonton wayang sing lagi apa nih? Marahin ngantuk. Ternyata mereka nonton nggak ngantuk, mereka suka. Karena setting kita mendesainnya itu kan nggak seperti zaman dulu. Gitu loh. Artinya tidak terlalu gekeng memegang konvensi konvensional, wayang orang yang konvensional, artinya dikemas untuk kemasan anak sekolah gitu kan. Terus usahakan dengan bahasa-bahasa yang jangan terlalu muluk-muluk gitu, supaya mereka tahu gitu loh. Saya juga pernah mencoba untuk wayang Goes to School. Jadi kita yang datang ke sekolahan itu. Terus melatih anak-anak sekolah itu untuk bermain wayang, dilatih pada akhirnya diajak pentas bareng. Tapi ya tentunya sekolah yang punya gamelan Mas. Anggarannya kan mepet. Iya itu. Kalau dipikir-pikir kan gini, misalnya sekantos jenengan ngendikake. Oh iya sekolahan sing kudu duwe gamelan. Lah tapi ketika sekolahan orang duwe gamelan berarti kan ndak punya kesempatan untuk itu. Kita model lain. Jadi kita pelatihan. Oh iya. Pelatihan kita latih, nanti kita ajak ke gedung Ngesti. Oh iya. Nah itu bagus itu. Seperti itu. Jadi mungkin pasti kan ada celah untuk bisa mencapai itu kan. Tapi di Kota Semarang itu dinasnya pendidikan dan kebudayaan jadi satu apa enggak, Pak? Dinas pendidikan pisah. Jadi kebudayaan dan pariwisata. Budaya dan pariwisata nggih. Itu lah ongele sok ning kono kuwi. Lah iya. Sok di situ. Di tingkat kota dengan tingkat provinsi aja udah beda. Nggih. Provinsi itu kebudayaan kadang-kadang dengan olahraga, pemuda gitu. Ya itu di Grobogan kan juga gitu, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata. Oh iya. Saya juga lihat itu tulisannya yang di Grobogan itu katanya orang-orang Grobogan itu potensi nggak kalah dengan wilayah lain. Tapi kenapa pada ulang tahun kok nangkap? Ya kemarin yang saya bahas sama Pak De Marwoto itu. Iya. saya ikuti itu. Oh iya, nonton itu jenengan. Enggak apa. Di Semarang gitu Mas. Jadi ulang tahun Semarang. Silakan ngambil seniman dari Jakarta silakan. Tetapi
Iya. orang Semarang harus dilibatkan. Minimal ada yang tampil Ya, dari seniman lokal gitu. Nah, Boleh. itu. Terkadang begitu kan, Pak. Mungkin alasannya kemarin mungkin alasannya karena hiburan iso nyenengke wong akeh. Urung karuan lho sing ditangkep iki disenengi wong. Nah, Durung iya, karuan iya. itu. Nggih. dulu pernah Semarang gitu, Mas. Ulang tahun kan kita buat pagelaran wayang orang Nggih. spektakuler itu. Ada juga yang ngomong, nek wayang kuwi sing nonton sapa? Mending musik. Iya. Loh, saya katakan setiap seni itu punya penggemar masing-masing. Nggih. Orang-orang saya nggak mungkin nonton musikmu, nggak mungkin. Nggih. Orang musikmu nggak mungkin nonton wayang gitu. Nggih. Artinya mbok ojo ngono gitu loh, Mas. Nggih. Yuk bareng ya, wayang ada, musiknya ada Ada. gitu kan. Gitu. Itulah itu tadi. Tapi lebih menekankan ke potensi-potensi lokal kan, Pak. Nggih, diangkat dong. Iya, diangkat. Sebenarnya setiap daerah kan punya apa ya cara-caranya seniman lah, punya seniman, punya aset Punya. kesenian Iya. sing beraneka ragam itu kan. Itu kan yo jane kudu diangkat lah. Lah itu gunanya departemen itu kan untuk itu. Lah, nggih. Dibentuk dinas kebudayaan ya untuk itu. Nah, Pak. iya. Itu. Nah, terus katakanlah gini, katakanlah nanggap seniman apa? Luar daerah, katakanlah habis 150 sampai 200 juta. Iya. Nah, itu nek pengen pertunjukan spektakuler mbok ini raketang piro didum. Iya. Itu justru pentasnya bisa berhari-hari itu Iya. dibagikan ke kelompok-kelompok yang ada di kabupaten kota itu. Luar biasa itu. Itu kan menarik. Artinya misalnya gini, misalnya kelompok di Kota Semarang misalnya gitu. Kota Semarang. Ini ada beberapa sanggar ini. Udah iki dikai stimulan wae. Iya. Stimulan beberapa aja ben dicake dhewe, mesti ngecake kok. Terus monggo Saya kan karep ngecake. ini. Iya. Arep mbok gawe kolosal mbok gawe Iya. sithik Iya. monggo gitu. Biasanya Tapi gitu. malah bagus itu. Iya. Kemarin udah dicoba begitu. Ya, jadi beberapa sanggar dikasih kesempatan untuk tampil, silakan berkreasi gitu. Ya malah mereka bagus juga kok jalan gitu. Iya. Iya, itu kan lebih menarik. Artinya mengangkat potensi daerahnya sendiri, ditonton, dikonsumsi oleh masyarakat di daerahnya sendiri. Itu kan lebih bijak saya kira. Apalagi sekarang ada media sosial yang sudah canggih kayak gini. Iya. Nonton yang di lokasi juga lebih bagus, Iya. yang di rumah juga Enggak masalah. wah gitu. Lebih banyak kadang malah kalau lewat kalau medsos itu. Tapi kan bentuknya bukan seni pertunjukan Pak kalau ditonton di rumah. Bentuknya kan media rekam akhirnya. Seni Yo. media rekam. Nah, rasa ya beda lah gitu. Iya, iya. Rasanya beda. Emosional, Iya. emosionalnya juga Iya, beda. berbeda. Atmosfernya Atmosfernya juga beda gitu. Seperti itu. Ya nek selama masih ada pandemi ya, Ya, sabar sih. tahan dulu lah. Tahan dulu gitu. Pasti ada waktunya nanti. Iya. Ada waktunya. Iya. Terus lagi pula pemerintah pasti juga tidak akan tinggal diam kok. Pasti juga mikirkan lah pastinya. Mungkin belum nemu aja, belum nemu formula yang pas aja. Cuman saya mengimbau sama teman-teman gini ya. Selama masih suasana seperti ini, ya kita lakukan sesuai keadaan lah. Nggih. Kalau memang kita masih bisa virtual, ya Nggih. udah virtual. Nggih. Memang harus begitu. Ya. Kemarin pernah ya wayang orang Ngesti Pandowo, boleh pentas, tetapi harus mengindahkan protokol kesehatan. Namanya gini, semuanya harus pakai face shield. Facial. Kalau memang itu harus, ya udah kita lakukan gitu. Kalau memang harus loh. Nggih. Yang penting kita kan tetap bisa berkarya gitu. Nggih. Tapi ya ada juga yang terlalu idealis, no. Ya. Nggak bisa wayang agung ngono ku piye. Ya. Ada juga. Ya mungkin dari segi rias dan lain. Tapi itu masih aman, Pak. Iya. Dari segi rias kan otomatis terganggu ya itu. Tapi artinya semua yang ada di situ pakai mematuhi protokol kesehatan. Tapi di balik kambang kemarin lucu, Pak. Di balik kambang Toprak. itu toprak. Nah, Iya. toprak di balik kambang. Saya berangkat selama pandemi ini berangkat 2 kali atau 3 kali saya lupa. Itu gini. Pernah sekali pas saya ikut main juga. Ada babin yang masuk. Babin kambing pas masuk. Mas yang nggak main tolong maskernya tetap dipakai nggih. Nah, Berarti sing main entuk orang nggo masker to niku. Lah bedane apa? Lah sama-sama risiko tertular to itu. Kan lucu tuh itu. Kalau di Ngesti ketika ada peraturan itu malah justru masih tegas, masih jelas itu arahnya masih jelas. Tapi itu sing ramain nganggo masker ya. Berarti padha risiko kabeh. karena bijak. Karena bijak. Maksudnya bijak. Aku pengen nek bijaksana gitu. Tapi Lucu malahan. padahal kayak yang nonton ini malah diem toh. Satu arah. Iya. Sana. Yang main itu malah ada hadapan. Lah iya. Itu waduh lho kok ngono ya malan ya.
Ya gimana lagi ya Pak. Tapi sekarang Mang Esti belum dapat izin untuk pentas. Kemarin Belum kita dapat udah buat apa ya, simulasi. Jadi bagaimana penonton itu datang ke loket, beli tiketnya itu udah diatur begitu. Pada tuh masuk sudah ada petugas yang memberikan hand sanitizer sama termogan udah ada. Terus jaraknya juga tempat duduknya udah Dikasih jarak. dijarangkan, udah dibuat begitu. Sampai ke semua pemain pemusik udah pakai masker semuanya. Yang memusik, yang di atas pakai Facial. face shield gitu, udah dibuat gitu. Tapi belum ini. Nggak tahu ini belum ada jawaban dari Dinas Kebudayaan. Moga-moga aja segera. Ya semoga. Ya nggak cuma di Ngesti, semoga yang daerah lain juga gitu. Nah, penggemarnya itu sebenarnya sudah pada ngebel, udah pada kangen gitu ya, Mas. Saya katakan bisa nonton kok di Facebook kan kita gitu. Tapi mereka tuh maunya kan nonton langsung gitu loh. Iya ya. Aduh. Iya, ya itu tadi secara emosional beda, secara atmosfer pasti beda. Sing paling kacau lagi itu pemain Punokawan. Gimana? Barometernya lucu kan dari penonton guyu. Ya. Dan orang-orang guyu Nah, iya. lucu apa enggak gitu. Iya. Itu sering saya bahas itu. Sering saya bahas di podcast ini juga. Masuk lah nek dagelan. Iki apa isone semangat iso ndang gage gawe banyolan anyar ki nek ana sing guyu. Nek ditonton virtual sing guyu sapa? Pada waktu kita melempar itu ya, juk itu juki mlebu pohon. Iya, masa apa enggak? Gitu kan. Kalau Mas Bogang kemarin, Mas Bogang Balekambang, dagelan Balekambang itu, aku nganti bingung kok mbok ditonton langsung, iki bingung. Lah do nggo masker, kuwi jane do guyu apa ora? Soalnya tutupan, iki merenges apa guyu apa mesem apa piye ora ngerti, maskeran soalnya itu. Ya itu salah satunya. Ya pasti itu menjadi feedback yang sangat luar biasa ketika seni pertunjukan ditonton langsung, dinikmati langsung oleh penonton di tempat. Ada interaksi ini loh Pak. Iya. Interaksi antara pemain dan penonton. Seperti dulu Mas, Semarang itu kan setiap lebaran ketiga itu membuat sebuah pagelaran. Namanya Legenda Gua Kreo. Oh ya. Itu kolosal gitu. Biasanya saya beri selingan itu dagelan, walaupun hanya sebentar. Itu sangat enak sekali karena penontonnya itu antusias banget. Jadi pemain metu ki memang disengaja aku arep guyu kan gitu. Kan itu banget Mas. Semangat, bangga. Sak oba-oba iki gitu. Guyu. Nah coba nek tanpa penonton lah piye rasane coba. Gitu. Jadi blonjo sithik ra krasa. Ya itu tadi loh Pak. Yang jelas kan kita kula jenengan niku lah orang-orang seni pertunjukan yang artinya selama ini disiplin kerjanya itu kita membuat sebuah karya sing dikonsep dibentuk untuk dinikmati secara langsung. Ketika kita di media rekam itu kan ya nggak pas lah. Itu nggak pas. Artinya ketika di media rekam kita harus belajar bagaimana mengonsep seni pertunjukan yang ada di media rekam. Misal kita ambil contoh kayak ketoprak yang dulu di panggung. Terus ketika era tahun 50-an RRI radio itu sudah diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, ketoprak Jogja, ngetoprak ning orang nganggo panggung. Ketoprak kita kenal sebagai ketoprak radio itu. Seperti itu. Terus marak lagi ketoprak radio, ketoprak panggung. Terus akhirnya muncul ketoprak TV. Akhirnya muncul ketoprak TV yang kayak ketoprak Sayembara waktu itu kan. Ketoprak Sayembara. Artinya bentuknya konsepnya memang TV. Jadi bukan hanya ketoprak panggung yang didokumentasikan kayak gitu. Artinya kan harus belajar konvensi media rekam gitu. Ketoprak studio ya. Ketoprak studio ya. Ada permainan angle kamera. Keluar masuknya kan juga diperhitungkan. Nah, kita selama ini orang-orang seni pertunjukan kan nggak belajar itu. Akhirnya ketika ini ditutup cara keran banyak ditutup nggak bisa milih, job kan juga banyak yang nggak masuk. Itu kan yo kebingungan juga. Wah, ada yang lebih celaka lagi. Gimana? Pada itu ketoprak dibawa ke televisi yang hubungannya dengan studio segala macam. Justru pemainnya bukan orang ketoprak. Karena dianggap mereka nggak mampu bermain di studio ini. Karena dia biasa main di panggung. Yang
emosinya terbangun dari suasana seperti itu. Iya, gesternya kan juga besar-besar kan. Iya. Volume geraknya kan besar-besar kalau di panggung. Kalau di TV kan cuma terbatas di frame itu aja. Ya itulah. Jadi ternyata ya iya ya. Ya kalau bisa sih seniman yang bisa apa all out lah. Apa itu all out itu? All round ya. Iso kabeh karepe. Artinya di panggung oke, Iya, iya. di studio bisa gitu. Atau di RRI kan cuma duduk aja direkam bisa. Nggih. Yang nganggo mic siji ngoten iki mupeng ngoten iki. Lu angel ya emosinya ya Mas. Iya, lebih sulit itu. Membangun emosinya itu ya. Iya. Atmosfernya kan ini juga. Tapi kadang-kadang biasanya merem ngoten niku. Maksudnya menunggu arek kae. Nih tapi ya enggak kalau orang sekarang ya, kalau anak-anak muda apalagi anak-anak muda itu jarang. Ya, Tapi lucu loh itu. Hah? Toprak yang di radio itu. Iya. Jadi pas perang itu kan mau cangkem teman. Nggih. Adalah aduh bareng. Aduh lho sing kena sapa. Ya kalau saya lihat video ada cuplikan video pas pembuatan itu ketoprak di RRI Jogja itu kan apa suara pedangnya ngangge lho pasti di seng seng ding ding kok malah lucu ya. Itu nilai prosesnya kan itu. Nah itu. Saya dulu pernah juga ikut diajak gitu. Aku jadi yang rasa iki angel. Iya. Angel. Enggak. Angel banget. Nah. Ya fantasi kita ya apa ya istilahnya. Imajinasi. Imajinasinya kita tuh harus seolah memang di suatu tempat yang seperti Iya. itu. Iya. Enggak. Celakanya Nggih. lawan mainnya itu enggak sejalan dengan kita. Ya, imajinasinya beda. Beda-beda. Iya. Kalau di panggung kan terbangun Mas. Iya. Nah, itu kan enggak berarti kacau. Ya itu loh. Ketika jenengan tadi mengatakan bahwa yo nek iso ki all round, iso ning panggung, iso ning TV, iso ning audio seperti itu kan artinya kan butuh pengenerasian yang matang juga, Pak. Ya kembali lagi yang permasalahan awal tadi, sing senior ki aja sok matekke sing nom-nom to. Seperti itu. Sing sinau ki lho, Pak. Kasihan Mas, kasihan. Ada pemain ini lucu-lucu ya. Sederhana banget. Nggih. Di board jadwal daftar casting Ya. itu si Dewi dadi Brotojoyo. Nggih. Padahal tuh main diundang Roro Ireng. Orang Wangsulan. Termasulan. Ora ngerti nek iki dosa namane. Gitu. Si Janoko itu keselnya ngundang KIP. KIP menang. Ora ngerti ngono kene. Ning jero diseneni Mas. Nggih. Kuwi piye wong kaya diundang meneng bae. Sing salah iki sutradarane Mas. Pak Mang Moco niku lho. Joko dadi Arjuna, boten KIP. Lah itu. Itu ada Mas. Betul terjadi gitu. Oh no. Artinya pemahaman seperti itu kan harus ditularkan segera. Nggih. Memang butuh waktu ya ada proses begitu. Nggih. Ini nek pancen bocah durung nyandak ya aja digawe-gawe. Nggih. Dituntut ngoten lho. Ya padahal anu to. Dadi kok sing nyeluk Werkudara celuk jelamprong. Nah, iya ta. Wong ning Pandhawa itu duwe undang-undangan sayang to. Iya. Werkudara kuwi undang sing disayangi beda-beda. Nggih. Jiteng kakangku, barep kakangku, Nggih. jelamprong adikku, Nggih. cempluk dewaku, Oh, apa nggih. bule kan. Cebol. Nah, wis kabeh pancen duwe undangan. Lah nek ora ngerti kan ya Nggih lah itu. Itu kan segera harus ditularkan. Supaya nek panggung neng panggung ora kebingungan ora mangsuli ngono. Tapi lucu itu, Pak. Jadi lucu. Di senani ning Hidai mari semali nyenani. Sing salah ki ora aku. Tembakanku Arjuna ora KIP. Apa? Aduh. Banyak ya yang kejadian-kejadian lucu itu banyak sekali dia. Iya. Lucu-lucu gitu. Ya karena ya memang anak-anak kan butuh waktu gitu Mas. Nggih. Dia sementara ini kan ya hanya menghafal dialog-dialog baku, tembang-tembang ya baku, Ya. gitu loh. Itu memang maaf ya, saya mengatakan memang kurang ajar. Seniornya mestinya membantu, mendidik atau apa ya nuntun. Nggih. Ning malah tadi njlomornya tadi nembang jelas nembang ki bocah kan kemampuannya kan terbatas. Nggih. Golek tembang sing wangel. Sing ora mungkin iso wangsulan. Ya wis kepiye coba ngoyo ngono kuwi. Padahal kalau jelek kan dia ikut jelek juga kan. Iya, Kan iya. satu frame. Iya. Kan enggak mikir kayak ngono kuwi coba. Padahal itu keberhasilannya itu ketika
apa yang dilihat itu sukses, Iya. artinya yang satu panggung itu sukses. Nah, satu panggung enek sing mati siji niku sak panggung kena Ana kabeh. kabeh. Kayak dagelan golek lucune dhewe Nggih. ora apik. Niku ning Solo enek kuwi. Ora tak sebut ke jenenge. Ada kan gitu? Dagelan tuwa nggih enten kan. Egois ya? Iya. Dadi kabeh nek iso lucune ning aku Nggih. kan gitu. Oh napa bahan banyelan iki dikobongke ngono kuwi kerep kok, Pak. Lah ya malah kurang ayo. Iki piye to ki aku. Wong ya gari pangtulan iki kok ya emoh ya. Nggih, lah, Wah, nggih. dikobongke. Lah nggih. Wah, iya Wah, ngono kuwi. itu. Ya muga-muga lestari, Mas. Iso ngebahan obrolan. Ada lucu keren. Aduh. Ya itu, berarti kan memang Nah, itu memang saya seneng Mas di dunia panggung itu karena ya itu ilmunya banyak, Ya, ya. sastranya banyak, terus pengalaman juga banyak. Terus kita juga bisa pentas mungkin bisa lebih luas gitu. Saya bisa ke sana kemari ya dari dunia panggung. Ya. Kalau saya mungkin nggak di dunia panggung ya mungkin dunia saya cuman sebatas tempurung. Tapi dulu penjenengan riwayat pendidikannya apa, Pak? Nah itu sebetulnya saya ini cuman SLTA umum. Pendidikan seninya itu sebenarnya yang akademik ya nggak ada. Cuman memang saya mainnya ke sana kemari. Serawung nggih. Serawung gitu loh. Dulu di zaman dulu tahun berapa ya 82 itu ada yang namanya mahasiswa pendengar istilahnya Mas. Jadi ikut latihan di ASKI. Nggih. Cuman nggak ikut ujian. Jadi mahasiswa pendengar istilahnya. Pokoknya melu latihan. Semuanya melu selama ada kuliah ikut gitu. Tapi ini sekolahnya di mana? Di Semarang atau di Semarang. Semarang nggih? Semarang, iya. Semarang tapi anu lho. Kayak lulusan isi ya. Kayak lulusan ASKI. Orang yang ngapusi wae kuwi. Piye carane ngapusi wong gitu. Tapi kan sekarang kalau seniman itu dilihat dari kualitasnya, Pak. Iya. Nah, lulusan belum tentu. Nah, saya katakan belum tentu kalau lulusan ASKI lulusan isi itu bagus, belum tentu juga. Secara kesenimanan. Iya. Terus secara serawung nggih dereng karuan. Iya. Dereng karuan. Protes. Karena neng isi orang diajari serawung, diajari ini kesenian ngono lho. Serawung bagaimana menjalin relasi itu kan ada juga perkuliahan manajemen seni pertunjukan. Terus dasar-dasar kepelatihan itu ada materi kuliah itu tapi cuma 2 SKS. Artinya belum memenuhi untuk bener-bener direalisasikan di luar kan belum. Saya dulu begitu. pernah Mas, yo rada sombong atau kurang ajar sama kakak saya. Ya. Kakak saya itu masuk ke konser Nggih. SMKI. Saya enggak. Lah aku masih sekolah ning SMKI. Ngene bae. Kowe sekolah ning SMKI petang tahun. Aku tak sekolah ning SMA. Engko sok ben ketemu ya ning Semarang ning Sanggar. Dadal. Kowe apa aku? Kemampuan sing sing mumpuni ngono. Sampai gitu. Nanti jor-joran. Aku tak njobo, sinau sekon njobo, kowe sinau njero. Bukan mengecilkan yang lain, Mas. Bukan mengecilkan iki apa kae enggak. Tapi sing jelas ki kowe lemu sinau piye kan. Kowe mlebu SMKI mlebu STSI isi nek lemu sinau sak-sake yo ora bakal gitu, Mas. Sementara saya di luar tenanan aku kesana kemari, Mas. Jadi golek guru ya kesana kemari itu loh. Saya pernah diajar dulu dengan pengasuh dari Panggunegara itu Pak Joko sama Bu Joko. Itu dulu dosen isi juga STSI dulu. Pernah jadi murid beliau itu lama gitu. Dididik beliau itu. Menarik untuk tari ya? Ya, tari. Saya untuk latihan tari Jawa ke Mangkunegaran juga. Terus untuk tari kayak Yogyakarta ya di Jogja juga, di Jogja. Nanti Jawa Timuran ada. Jadi saya belajar pada guru-gurunya yang betul. Jadi aku nggak mau latihan dengan sama teman-teman. Oke, narik iso latihan gitu. Kan nggak detail. Jadi seperti itu, jadi mencoba untuk itu. Artinya memilih guru juga benar-benar yang mumpuni. Iya. Kan banyak guru gitu loh. Saya juga pernah ngajar, Mas. Saya dulu kok kecil dilatih bapak saya. Pak Tanahari. Sampai gede, saya akhirnya tahu kemampuan bapak itu seberapa saya tahu. Jadi merasa aku wis podo karo bapakku ngungkuli, aku semua dilatih bapak. Guru liya. Jadi kurang ajar, Mas. Tenang. Gitu. Karena aku balik, aku mesti bisa mulang bapak malah gitu. Sampai segitunya dulu, Mas.
Tapi orang tua jenengan di kesenian semua. Ya. Ibu itu pemain wayang Di Ngesti juga. di Sri Wanito. Oh, Sri Wanito. Bapak itu pelatih tari. Nggih. Nah, ibu itu muridnya bapak. Aku nuruni Mas. Oh. Aku mulang nari muridnya bojoku muridku dhewe ya. Niki padha lakone kalih kula. Mulang toprak pek bojo. Niki murid ketoprak. Oh iya, apa kuwi sing jenenge cinlok kuwi? Cinlok. Mulane sakniki nek ketika proses ketoprak dhek nunggune terus. Nah, Sabarane cinlok meneh. Pengalamanku digone. Tidak terulang kembali. Cinlok. Tapi asik loh Mas. Iya. Asik juga loh. Akhirnya punya kenangan. Iya. Di kesenian nih. Mana saat ini kita tekan ngendi dikancani terus kula. Bojo kula niku ngoten Mas. Iya. Kemanapun ikut. Jadi dulu di Semarang terkenal ana totok mesti ana bojone. Mbok kumpulan di mana, mau rapat sopo, seniman siapa ketemu gitu, istri saya mesti ikut. Iya. Ora ketanggung ning mburi gitu. Pasti. Ngerti nek bojone kurang ajar. Tapi istri penjenengan juga di kesenian nggih, sebenarnya. Iya. Iya. Dulu penari juga kan. Oh ya. Terus kurun waktu ya usianya udah mulai itu cuman ngerias. Aja ngerias gitu. Jadi dulu ya seniman ya penari gitu. Iya. Ngerias aja. Lah putranipun? Yang nomor 1 yang ikut nari. Oh ya. Ya, yang 2 cowok itu enggak sama sekali. Oh gitu. Biyen tak konsultan nari nangis ya. Terus lagi konsultan nari kok nangis ya. Aduh. Tapi yang penting kan tetap ada yang nuruni, ada yang meneruskan Tapi nantinya. saya enggak khawatir Mas. Karena anak didik saya kan banyak sekali. Ya. Itu sudah tanggap anak itu sudah aman lah Enggak. untuk kedepannya gitu. Ya itu seniman itu nggak akan mati ya karena hidup terus bersama anak dan anak didiknya. Ya. Tuh simpel aja lah. Lah keuntungannya jadi guru. Ya. Pada waktu dia usia udah tua, sudah tidak produktif, masih bisa terima job. Ya. Si juga tanah. Iya. Iya kan? Iya. Ini rahasia apa anu ya Gia? Alah, enggak bukan rahasia itu. Banyak yang kayak gitu. Iya. Banyak juga yang kayak gitu. Iya. Tapi enggak. Ya gitulah, anak juga seneng. Iya. Anak kan latihan butuh media untuk Iya, pentas. iya. Kita yang cari medianya kan. Iya. Ya sekarang ngopeni gurune ku gitu. Ya, yang jelas kalau untuk tahap awal kan memang ya mereka butuh panggung, Pak. Ya, Mereka butuh panggung. butuh ruang untuk pentas. Bahkan mereka berbayar, mereka mengiur mau. Iya. Nanti sewa pakaiannya ini Ya, segala macam. Mereka mau gitu loh. Ya. Tapi ya terus jangan dimanfaatkan. Ya, itu. Nah, banyak itu oknum-oknum yang memanfaatkan gitu. Wah, iki penari ajaran weh, engko kan weh. Engko dikei sewan kostum weh. Wah, nek ngono terus ya. Wes kualitasnya jadi Iya. turun. Iya. Nah, kecuali mereka yang punya karya sendiri, akhirnya ada tempat pentas, mereka menampilkan karya-karyanya mereka yang anak-anak muda itu loh. Itu akhirnya itu beda lagi. Tapi sekarang saya memang banyak di belakang layar, Mas. Karena anak-anak itu udah gede semua. Ya. Ada yang sudah jadi pelatih, jadi ini, jadi aku tinggal perintah aja ke jalan. Ya. Saya lihat kalau memang masih sesuai dengan apa yang saya pikirkan, ya udah. Ya. Tapi kalau udah agak melenceng sedikit, agak jauh dari konsep gitu, baru kita betulin. Ya. Ya enak-enak aja diburu. Dicolke, tetap digondali buntute. Kan gitu aja. Jeneng ora ngeculke kuwi. Orang ngecolke. Jadi gondeli. Kapan arep melayu? Oh iya. Tegese sik diendangi disambat. Nggih. Apa tuh kuwi dikawekane. Wah, bosone apa to ngono kuwi? Iki diawat-awati. Diawat-awati. Diawat-awatan. Aja nganti melenceng. Aduh dicedhaki apa to kae? Aduh sedaya cedak adono. Adono. Membingungke mah. Jane piye to? Ya sing bener ya diawat-awati ku. Gitu diawat-awati. Artinya tetap dikawal terus Ya, ya, Pak. karena anak-anak itu kan perlu seperti itu karena mungkin ya jam terbang segala macam belum tinggi kan, jadi harus diarahkan ke situ. Ada juga yang anak-anak itu kadang-kadang berkarya itu ndak ndelok konsep
karya orang lain dulu. Ya. Video orang lain itu kan. Itu bahaya. Hmm. Karena dia pasti tercetak di situ. Iya, iya. Akhirnya pada waktu membuat sebuah gerakan atau apa kecetak itu. Iya, iya. Nggak murni lagi. Iya. Sebaiknya jangan lah. Ya. Ya walaupun tidak dipungkiri pastinya dia akan ikut gurunya kan, Pak. Ya. Kalau nek sama guru beda meneh niku. Nek meniru gurunya kan enggak apa-apa. Iya. Nek meniru karya orang lain sing durung mesti kuwi bener lho kalau mboten ngomong Iya, apik lho nggih. Bener. Durung mesti niku bener. Itu. Tapi kalau saya memang menyarankan pada anak-anak itu memang begitu Mas. Jadi kuwi nek latihan joget, kuwi nyontoh gurumu. Nggih. Sak soleh gurumu contoh wae. Nek perlu diplek-pleke, dipas-paske. Nggih. Ngono lho. Karena kowe arep nyontoh sapa nek gurumu kan gitu. Nggih, nggih. Nek pancen kowe wis ra cocok karo gurumu mbok anggap jogete wis ora bener, kowe golek guru liyane sing luwih apik. Nggih. Saya enggak cemburu kok Mas. Anak saya latihan dengan guru yang Nggih. apa. Enggak cemburu saya. Nggih. Karena seni itu kan katanya berkembang. Nggih. No zaman kelakone barang niku. Zaman kelakone nggih. Nggih terus iki tunggale tembang Dandang Kulon lamun sira nggih guru kaki amilya manungsa kang nyata ngoten niku to. Nah, gitu. Nyata iki sing bener-bener berkompeten di bidangnya kan artinya kan begitu. Ya, Kita sebagai seniman ya kudu terima lah seperti itu. nggih. Iya. Umpamane awake dhewe wis wayahe leren ya kudu leren, awake dhewe wis wayahe ngawat-awati tok ya wis Nggih. ngono. Nyatane nek didelok jogetane ya memang apik muridnya, ya udah terima aja. Nggih. Karena kita kan yang tua kan sudah mulai kekurangan Mas. Ruang geraknya udah berubah. Nggih. Terus apa kondisi tubuhnya sudah menurun, ya mesti tetap beda. Nggih, nggih. Ojo dipaksakan lah. Nggih. Oh gitu. Itu nanti terbentuk seiring berjalannya waktu. Pasti mereka akan menemukan stylenya masing-masing. Kulo yo ngono mbiyen aku mau guru tekan ngendi-ngendian, Pak. Iya, jenenge golek ilmu. Nggih. Akhirnya ketika sekarang masih mencari juga, tapi akhirnya ketika sudah berani membuat karya yo beda, ora kaya guruku sapa-sapa niku beda kabeh pisan. Ora ana sing tak anu malah ora ana sing tak tiru malah. Nganggo rasaku. Rasane kula dhewe. Iya, nganggo rasaku. Tapi awake dhewe duwe selera kok. Nggih, Dhewe. punya tes sendiri rata-rata lah Pak Bondan itu duluan juga guru saya Bondan Nusantara itu Jogja. nggih Solo Pak Eko Wahyu dan bapak-bapak di Balai Kambang itu kan guru saya semua itu ketika sekarang saya membuat ketoprak ya beda ora padha karo Pak Bondan ora padha karo wong Balai Kambang Jadi malah iso nganggo ciri ya. Wah, kayak jelas garapane si A. nggih Nah, kayak Bondan kayak. Nggih. Malah kedengaran. seperti itu nggih ngaten Pak Toto sebenarnya masih pengen ngobrol banyak juga tapi piye ya mungkin nanti lain waktu kalau saya main ke Semarang lagi mungkin mampir ke rumahnya Pak Toto lagi. Ya, inilah rumah saya yang kedua. Oh iya, Rumah saya sempat tinggal di sini akhirnya nggih. Iya, ya ini sanggar inilah. Kalau teman-teman dari mana aja kalau ketemu saya, udah di sanggar aja. Oh, ngoten. Lebih mudah mencarinya. Oh, nggih Gitu. nggih. Gedung Sopokarti. Dung Sopokarti. Jalan Dr. Cipto nomor 31 udah. Nggih. Oh nggih. Di ini juga muncul kok di map, Di juga map, nggih. muncul iya. Termasuk cagar budaya. Cagar budaya ini. Cagar budaya benda artefak. Wah, iki berarti nek enten apa? Saka sing nglethek aja dibenake dhewe Pak niki ngenteni persetujuan cagar budaya soalnya ngeten iki. Iya, nggak boleh. Enggak, soalnya ndak malah kena tutuh jenengan. Merubah nggak boleh, Nggih. menambah nggak boleh. Nggih. Oke, ngeten Pak Toto. Matur nuwun sangat sampun kersa disowani ngobsesi. Malah aku sing ngenteni. Nggih. Ngeten lain kali kalau saya ke Semarang mungkin saya akan mampir lagi lah. Kita ngobrol-ngobrol banyak lagi. Nggih. Saya masih pengen mengulik tentang wayang orang Esti Pando nanti. Nanti sama Arya, sama Maya, sama penjenengan juga nanti. Sip. Saya akan korek-korek supaya ilmune nanti bisa disaksikan banyak orang. Kaya akeh menilmune. Paling tidak pengalamannya lah. Iya. Oke, ngaten matur nuwun Pak Toto. Iya, sami-sami. Semoga ngobsesi kita kali ini dapat mengobsesi kita semua. Matur nuwun Pak Toto. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.